Oke, topik yang sudah tadi disampaikan yaitu mengenai cost recovery di geothermal. Dilaksanakan pada hari ini tanggal 7 Agustus 2020. Nah, online presentasi saya yaitu yang pertama mengenai latar belakang, kenapa timbul topik ini, kemudian apa itu cost recovery, kemudian juga apa persamaan dan perbedaan cost recovery di industri migas dan geothermal, kemudian apakah mungkin menerapkan konsep cost recovery dalam industri geothermal, kemudian kesimpulan. Nah, mengenai latar belakang, sebenarnya harga EBT ini kalau kita mungkin sering dengar di media di berbagai macam uh, forum, intinya bahwa harga EBT termasuk geothermal ini dianggap mahal sehingga tidak berkembang di Indonesia. Itu umumnya adalah isu yang paling sering dibahas. Yang kedua yaitu saat ini sedang dibahas perpres mengenai EBT. Bahkan isunya kerap sudah diserahkan kepada Menkumham. Berarti tinggal melihat dari aspek hukum. Meskipun beberapa pejabat di lingkungan yang berbeda-beda, baik SDM maupun keuangan, berbeda-beda mengenai target keluarnya perpres ini. Ada yang bilang dalam waktu dekat, ada yang juga paling lambat akhir tahun. Nah ini kurang tahu persisnya. Banyak juga yang menanyakan draftnya seperti apa. Saya sendiri juga nggak punya draftnya, tapi salah satu poin pembahasan dalam perpres adalah mengenai harga EBT yang lebih kompetitif. Jadi kalau draftnya sendiri mengcover apa saja dalam rencana perpres, saya kurang tahu, tapi yang jelas EBT selalu menjadi bahan diskusi. Kemudian banyak usulan mengenai penerapan cost recovery agar industri geothermal ini berkembang. Nah ini juga ada yang pro, ada yang kontra di media mengenai cost recovery untuk geothermal. Tapi kita akan lihat lebih jelas sebenarnya sebetulnya seperti apa. Jadi secara definisi kalau kita lihat, jadi secara definisi ini disebut bahwa misalkan kita ambil dari kamusbesar.com, ini adalah pengembalian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam rangka operasi minyak oleh kontraktor kontrak kerjasama KKKS dengan menggunakan hasil produksi minyak dan atau gas bumi migas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selalu bahwa kalau nyebut cost recovery ini seolah-olah hanya domain dari oil and gas atau migas. Jadi ini sebenarnya sebuah pandangan yang kurang tepat, di mana banyak yang beranggapan bahwa cost recovery ini hanya ada di industri migas. Nah, untuk cost recovery pada itu sebenarnya ada dalam bisnis apapun. Jadi istilahnya saja yang sebetulnya berbeda. Tapi di dalam bisnis apapun itu selalu dikenal yang namanya cost recovery. Nah, cost recovery ini sering disebut dengan nama cost reimbursement, ada juga yang disebut sebagai cost deduction. Jadi ada di semua bisnis. Nah, seluruh bisnis itu kira-kira konsepnya seperti ini. Jadi ada yang namanya gross revenue atau pendapatan kotor. Kemudian juga ada yang namanya cost recovery yang sekarang kita bahas. Kemudian ada berbagai macam insentif sebetulnya, yang salah satunya adalah investment allowance. Ini sering juga diberikan pemerintah untuk meningkatkan industri. Nah, dari situ maka akan menjadi yang namanya pendapatan kena pajak. Nah, pendapatan kena pajak otomatis bagian ada untuk negara, ada untuk pajak, kemudian juga ada untuk pelaku bisnis atau kontraktor. Nah, karena cost recovery itu sebetulnya tidak semuanya dikeluarkan, jadi seolah-olah dia masuk semua kepada kantongnya kontraktor, dan dari situ kemudian baru dikeluarkan untuk membayar biaya yang benar-benar dikeluarkan, dan juga investasi yang dikeluarkan. Nah, akhirnya akan menjadi cash flow dari perusahaan tersebut. Semua jenis bisnis kira-kira skemanya seperti ini. Tidak peduli bisnis apapun. Nah, untuk di oil and gas saya nggak punya pengalaman banyak sebetulnya, tapi pernah dulu diajak Mbak Neni, juga dengan Mas Juher waktu itu dan Mas Rudi.
yaitu untuk mengkaji mengenai kontrak bagi hasil ini yang saat itu masih di tangan Pertamina. Jadi belum ada BP Migas baru beberapa tahun setelahnya. Nah, jadi dari situ mungkin bisa dibilang pengalaman yang sangat sedikit sekali. Pernah juga sama Mas Wid mengenai evaluasi PSC di suatu studi di Dirjen Migas saat itu, Dirjen Migas. Kemudian juga pernah juga mengkaji mengenai insentif gas domestik karena kepingin melihat mengenai pengaruh pengurangan pendapatan negara dari misalkan pengurangan dari split. Karena waktu itu terjadi krisis sehingga banyak industri dalam negeri yang mengalami kesulitan membayar kontrak gas dalam dolar, sehingga pemerintah mengkaji bagaimana seandainya sebagian pendapatan pemerintah digunakan untuk menurunkan harga gas biar harga gas itu terjangkau dan industri tetap jalan, bisa tetap berproduksi, tidak ada pemutusan lapangan kerja, dan juga tetap bisa ekspor. Nah, itu mungkin sebagian. Nah, sebatas-batas itu saja yang saya pahami mengenai kontrak di industri migas, sehingga nanti mungkin justru dari audiens mungkin saya akan bisa mendapatkan pengalaman banyak. Nah, sebelumnya sejarah tentang PSI sendiri, kalau dari literatur itu disebutkan bahwa yang pertama kali mengusulkan konsep PSI ini adalah negara Bolivia pada tahun 50-an awal. Namun tidak populer. Jadi meskipun udah lama, tapi tidak terlalu populer. Nah, kemudian Indonesia menerapkan pada pertengahan tahun 60-an untuk menggantikan sistem kontrak karya atau kontrak of work. Kalau kita sebut kontrak karya, kontrak of work itu kesannya kalau disingkat jadi cow, jadi kayak menjadi sapi. Jadi semoga tidak menjadi sapi perahan. Nah, jadi waktu itu Presiden Indonesia Bung Karno sangat-sangat ingin sebenarnya mengganti sistem kontrak yang ada, yang cenderung bahwa konsepnya itu adalah royalti. Nah, kenapa? Karena Bung Karno ini anti imperialisme, anti kolonialisme, dan dianggap bahwa penyebab kolonialisme, imperialisme waktu itu dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa yang kebetulan sistem negaranya adalah sistem kerajaan atau royal. Makanya Bung Karno kepingin mengganti sistem dengan sistem yang non-royalty. Nah, sehingga sangat mendorong sekali penggunaan konsep dari bagi hasil. Artinya sesuatu konsep yang baru yang bisa diterapkan di industri migas. Karena kebetulan ada momentum, yaitu IAPCO waktu itu habis kontrak, sehingga momentum itu digunakan untuk merubah sistem kontrak menjadi kontrak bagi hasil. Nah, kira-kira sistemnya seperti itu. Ada pesan atau mungkin spirit yang waktu itu Bung Karno kepingin capai, bahwa merasa bangsa Indonesia waktu itu masih ketinggalan dari sisi sumber daya manusia, teknologi, dan juga masalah keuangan, sehingga mengharapkan dengan sistem bagi hasil ini, semua masih dikendalikan oleh negara. Kemudian semua pengeluaran biaya yang dikeluarkan itu juga atas sepersetujuan negara. Dengan harapan begitu, pengeluaran itu sedapat mungkin ada unsur untuk pengembangan capacity building, nasional capacity building, baik dari sisi sumber daya manusia, perusahaan, maupun sistem yang lain. Nah, itu harapannya. Dari waktu ke waktu diharapkan bahwa bangsa Indonesia akhirnya mampu untuk mandiri di dalam bidang migas ini. Jadi spiritnya kira-kira di belakang seperti itu. Nah, memang kalau kita lihat sekarang dampaknya juga seperti tenaga kerja Indonesia bisa diterima bekerja di lingkungan migas internasional dimanapun, mungkin juga tidak lepas daripada spirit daripada penggunaan PSC di Indonesia.
Meskipun di beberapa bidang mungkin masih perlu ditingkatkan seperti national capacity building dalam bidang industri company migas Indonesia yang mestinya bisa menjadi lebih besar lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, cost recovery migas ini yang diperkenalkan di tahun 60-an ini, saat ini sudah mengalami beberapa kali perubahan. Nah, pada saat saya studi tahun 2001 ini, sudah mengalami perubahan yang ketiga. Nah, tentunya juga akan selalu mengalami perubahan tergantung pada kondisi, karena industri oil and gas ini sangat dinamis sekali. Meskipun seluruh biaya operasi berhak memperoleh pengembalian, namun di dalamnya terkandung unsur keabsahan dan kelayakan biayanya. Jadi harus eligible cost-nya. Nah, biaya belum merupakan masalah selama kontraktor belum berproduksi. Jadi intinya bahwa diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, mengeluarkan uang segala macam, tapi belum punya pengaruh apapun terhadap negara sampai nanti pada saat mulai produksi. Nah, audit harus selalu dilakukan by pre, kalau saya istilahnya pre-audit, jadi WPND, dan post-audit itu dalam bentuk realisasi. Nah, audit ini meliputi audit keteknikan, audit manajemen, dan juga audit administrasi. Nah, mengapa cost recovery migas ini spesial? Ini kenapa kok kesannya kalau bilang cost recovery, itu yang di dalam bayangan setiap orang ini adalah industri migas. Itu kan berarti ada sesuatu yang spesial. Nah, memang ada sesuatu yang berbeda di sini, yang unik. Jadi dalam kontrak migas KPH semua hasil produksi atau pendapatan ini adalah milik negara. Jadi pada saat apapun keluar dari dalam bumi itu adalah milik negara. Diterima oleh negara, bukan kontraktor. Jadi itu yang spesial. Jika cost recovery dianggap legitimate, maka baru akan dibayarkan oleh negara kepada kontraktor. Jadi kalau memang legitimate, baru nanti akan dikembalikan dari pendapatan tadi, dari hasil produksi. Sebetulnya bukan pendapatan dalam arti uang, karena yang dibagi itu adalah hasil produksinya, bukan uang. Karena bagi hasil untuk negara jauh lebih besar, misalkan 85%, karena kalau di gas lebih kecil dari itu, maka dampak biaya kepada negara lebih besar dibanding kontraktor. Nah, ini karena 85% ini yang sebetulnya menjadikan itu spesial. Seandainya bukan 85%, mungkin nggak terlalu spesial. Karena apapun yang dikeluarkan itu seolah-olah adalah pengeluaran negara 85%. Meskipun negara mendapatkan dampak lebih besar, namun negara tidak mengoperasikan sendiri kegiatan usaha. Nah, karena ini dampaknya terbesar pada negara, tapi operasional bukan kepada negara. Nah, ini yang kemudian kalau di dalam industri mungkin kita sering adanya kekhawatiran jika minoritas mengoperasikan sebuah perusahaan, takutnya nanti menjadi cost center. Nah, itu yang tidak diinginkan. Nah, oleh sebab itu, negara membuat atau mendirikan sebuah lembaga yang ditugasi untuk mengawasi pengeluaran biaya tersebut. Nah, itu pentingnya kenapa ada lembaga pengawas. Kenapa? Karena memang dampak terbesarnya kepada negara. Nah, pengeluaran biaya harus mendapatkan persetujuan pre-audit dalam bentuk POD. Nah, kalau untuk investasi biasanya ada yang namanya POD terlebih dahulu, harus dapat persetujuan. Karena POD itu persetujuan untuk lebih banyak ke sifatnya capital. Karena apa? Itu nanti akan didepresiasi. Sehingga apapun depresiasi adalah bagian dari cost recovery. Tidak hanya biaya operasional, tapi juga biaya pengembalian dari yang dikeluarkan untuk investasi. Nah, itu kira-kira. Nah, jadi secara umum, secara sederhana sebenarnya, karena sebenarnya lebih kompleks daripada ini skemanya, karena ada yang namanya FTP, nanti ada DMO dan lain-lain. Tapi kalau secara umum bisa cukup logikanya bisa dilihat dari skema ini, di mana dari gross revenue kemudian akan diambil dulu dengan yang namanya recoverable cost, di mana ini ada investment credit yang merupakan biasanya insentif dari pemerintah untuk mengurangi biaya investasi. Kemudian ada yang namanya cost recovery.
Nah, dari situ akan lahir namanya equity to be split, yang mana ini nanti akan dibagi untuk negara dan juga untuk kontraktor. Dari situ nanti akan menjadi pendapatan kena pajak, di mana pendapatan kena pajak ini kemudian nanti akan menjadi semua setelah dikeluarkan biaya dan lain-lain, akhirnya akan menjadi yang namanya kontraktor share, atau biasa disebut di sini nanti adalah NPV, cash flow daripada perusahaan. Jadi prinsipnya nggak terlalu jauh beda, jadi dengan yang industri umum. Nah, kemudian sering terakhir-terakhir ini timbul pertanyaan. Jadi bisa nggak sebetulnya cost recovery, dalam arti cost recovery seperti migas ya, itu diterapkan di geothermal. Jadi makanya saya sebut di sini yang dimaksud dengan cost recovery di sini adalah sistem kontrak bagi hasil, bukan cost recovery-nya sebenarnya, atau kontrak sistem cost recovery di dalam kontrak bagi hasil. Nah, sudah diterapkan di Indonesia sebetulnya sebelum undang-undang geothermal, ya, tidak persis sama. Nanti ini kan saya sebut tidak persis sama, tapi paling mirip dengan konsep cost recovery di oil, di gas, itu adalah model yang sebelum undang-undang geothermal tahun 2003. Ini sering disebut sebagai bentuk adalah JOC, atau Joint Operation Contract. Nah, saat ini kalau kita bicara install capacity geothermal Indonesia, itu masih didominasi oleh hasil daripada kontrak JOC ini. Di mana saja? Salak hampir 300 mega lebih. Darajat hampir 300 mega. Wayang Windu juga hampir 300 mega. Kemudian Sarula 300 mega lebih. Jadi kalau di total-total ini sudah mungkin sekitar 1.400-an mega itu adalah produk daripada JOC. Nah, oleh sebab itu saya akan jelaskan sedikit mengenai yang kemiripan dari JOC ini dengan yang disebut sebagai cost recovery di kontrak bagi hasil. Nah, jadi JOC ini ditandatangani oleh Pertamina dan kontraktor. Jadi kerjasama antara Pertamina dan kontraktor. Nah, harus diingat bahwa negara menguasai aset geothermal. Jadi dengan sistem kontrak JOC, semua aset yang dibangun di lapangan, misalkan di lapangan Darajat misalkan, meskipun kontraktor itu mengeluarkan uang untuk mengebor sumur, untuk membangun jaringan fasilitas produksi di permukaan, fasilitas pembangkit listrik, semua itu adalah milik negara. Jadi bukan milik kontraktor. Nah, kontraktor hanya mendapatkan hak untuk mendapatkan keuntungan bisnis. Nah, ini yang sebetulnya kadang-kadang mungkin tidak terlalu kelihatan bedanya. Nah, sebagai contoh misalkan beberapa tahun yang lalu 2016 2017 Chevron menjual geothermal Indonesia. Dalam hal ini Chevron memiliki Darajat dan Salak. Nah, yang dijual itu mereka tidak menjual Salak dan Darajat dalam bentuk lapangan. Yang dijual adalah bisnis geothermal Chevron di Darajat dan Salak. Kenapa? Karena asetnya bukan aset Chevron. Tapi Chevron berhak mendapatkan keuntungan dari operasional bisnis di Salak dan Darajat. Dia dapat izin berusaha untuk mendapatkan keuntungan di lapangan tersebut. Aset semua adalah punya negara, dalam hal ini adalah dilimpahkan ke Pertamina. Nah, itu yang membedakan. Oleh sebab itu misalkan jadi kalau kita dalam hal penjualan aset tersebut, bukan aset bisnis tersebut, itu akan sulit sekali mendapatkan pendanaan dari bank karena tidak bisa dijaminkan, karena asetnya bukan aset Chevron, itu adalah asetnya pemerintah negara melalui Pertamina. Nah, saat booming industri geothermal tahun 90-an, sistem ini yang digunakan. Sayang sekali kontrak-kontrak tidak terrealisasikan karena krisis. Jadi waktu itu sudah ditandatangani kontrak yang cukup banyak, ribuan mega. Tapi karena krisis sehingga akhirnya tidak terrealisasikan. Tapi tetap saja bisa dianggap bahwa konsep ini yang berhasil, mekanisme bisnis ini yang berhasil hingga saat ini.
Nah, tapi kita lihat sebenarnya ada nggak sih kekurangannya? Banyak kekurangannya. Oleh sebab itu, salah satunya karena aset itu milik negara, maka tidak bisa menggunakan skema pendanaan project financing. Pendanaan terpaksa melalui corporate financing atau corporate finance. Pendanaan terpaksa menggunakan atau mungkin juga melalui menjual obligasi kalau mau. Nah, ini yang menyebabkan kemudian cost of money-nya menjadi mahal. Kalau project financing bisa lebih murah, tapi kalau dengan obligasi, corporate financing itu akan lebih mahal karena dianggap semuanya adalah full equity. Nah ini nanti saya lihat saya ini kan contoh-contoh di belakang dampaknya. Nah jadi zaman dulu Pertamina nggak mungkin menjalin kerjasama dengan perusahaan yang tidak anggaplah misalkan ya, anggap punya credibility yang bagus. Karena apa? Akan sangat tidak masuk akal kalau Pertamina menjalin kerjasama dengan perusahaan yang kurang dari sisi kemampuan finansial dari Pertamina, kemudian lebih kurang kemampuan teknologi dari Pertamina, dan kekurangan kemampuan sumber daya manusia daripada Pertamina, karena akan menjadi bahan pertanyaan. Kerjasama harus dengan yang lebih memiliki tiga faktor tadi. Jadi kemampuan keuangan, kemampuan teknologi, kemampuan sumber daya manusia. Nah itu yang makanya yang lolos perusahaan-perusahaan yang ya bisa dibilang cukup kredibel, yaitu waktu itu ada Amosis yang merupakan anak perusahaannya Chevron, Caltech, kemudian ada Unocal. Nah, kemudian di belakang-belakang ada nama California Energy, ada perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, itu karena Pertamina nggak akan mudah menjalin kerjasama kalau memang tidak memiliki kelebihan daripada Pertamina sendiri. Nah, itu yang nah ini nanti saya akan jelaskan juga ada kelemahannya juga. Nah, hanya perusahaan besar yang kredibel yang bisa, itu alasannya. Kenapa? Karena kalau nggak kredibel, mana mungkin dia punya akses corporate financing. Jadi yang bisa pinjam adalah perusahaan. Kalau perusahaannya kredibel, nggak mungkin dia bisa mengadakan pendanaan. Ngapain kerjasama sama perusahaan seperti itu? Nah, itu yang menyebabkan bahwa harus kredibel. Nah, resiko proyek lebih rendah karena dijamin negara. Ini sebetulnya salah satu keuntungan. Jadi pada saat krisis 97, 98, misalkan California Energy, JOC yang ada di Dieng dan Patuha, HCE dan Patuha Power Limited. Sebetulnya ada tiga juga dengan Bedugul, tapi Bedugul kecil. Nah, jadi pada saat mereka kontrak diputus, kemudian mereka nggak usah pusing-pusing. Mereka pulang ke negaranya, kemudian diganti oleh OPIC waktu itu, Lembaga Penjaminan Investasi. Sekarang namanya ganti, bukan OPIC lagi. Nah, tapi prinsipnya sama untuk menjamin investasi perusahaan Amerika di luar negeri. Nah, kemudian diganti, udah dapat penggantian, OPIC mengurus itu ke arbitrase. Akhirnya pemerintah Indonesia kalah. Kenapa? Karena sebetulnya ada jaminan dari negara. Jadi itu apa namanya satu sisi dari sisi security itu memang lebih aman karena ada jaminan dari negara atau government guarantee. Nah, pajak lebih besar waktu itu 34%, tapi beda-beda sedikit. Pajak sekarang karena pajak perusahaan jadi cuma 25%. Nah, WPNB dilaporkan ke Pertamina. Ini ada juga seperti WPNB. Jadi dilaporkan ke Pertamina, namun karena pengaruhnya lebih besar ke kontraktor, sehingga sifatnya itu kayak informasi, pemberitahuan, diskusi, koordinasi. Pertamina nggak punya kuasa lebih untuk memaksa. Kenapa? Karena dampaknya yang utama itu adalah ke dirinya kontraktor itu sendiri, gitu. Jadi ya, toh nanti apapun yang dilakukan sebenarnya aset itu akan menjadi punya negara. Jadi makanya sifatnya agak nggak bisa apa namanya nggak seperti SKK Migas memaksa industri oil and gas. Itu bedanya. Kenapa? Dampaknya cuma kepada pajak yang 34%. Nah, untuk sistem yang non JOC, saya sebutnya non JOC aja. Karena kan di Indonesia baru JOC sama non JOC, yaitu sistem setelah Undang-Undang Panas Bumi. Nah, mekanismenya ini adalah mendapatkan WKP melalui lelang harga penawaran terendah.
Karena penawaran terendah bisa terendah dan tidak masuk akal, ini jadi masalah. Kemudian satu perusahaan, satu WKP. Nah, kita bayangkan satu perusahaan baru berdiri, kemudian kalau mau financing gimana caranya? Nggak mungkin. Jadi, satu-satunya solusi adalah project financing. Oke? Karena itu dimungkinkan, kenapa? Karena di dalam undang-undang geothermal itu, pemilik WKP ini adalah pemilik aset. Jadi, bisa dijadikan dasar untuk mengadakan project financing. Nah, background di belakang ini, di background di dalam undang-undang panas bumi ini, kenapa kok mekanismenya lelang? Itu yang sering menjadi pertanyaan. Karena waktu itu, waktu zaman JOC dulu, itu sering negosiasi harga listrik antara kontraktor dan Pertamina, tentunya nggak mungkin ini. Karena kan WKP-nya punya Pertamina, jadi Pertamina dan kontraktor dengan PLN itu memakan waktu yang cukup lama, yang selalu menjadi catatan, anggaplah catatan buruk gitu ya, itu adalah kalau nggak salah adalah negosiasi apa namanya jual beli yang di Salak, itu yang paling lama. Kalau nggak salah 3 atau 4 tahun. Nah, itu yang selalu menjadi apa namanya semacam hal yang kepengen dihindari. Bagaimana supaya tidak perlu negosiasi dengan PLN? Kenapa? PLN terlalu powerful. Karena PLN adalah pembeli tunggal. Jadi istilahnya nggak ada cerita negosiasi dengan pembeli tunggal karena terlalu powerful. Nah, sehingga lahirlah pengen gitu, semua kepengen berusaha untuk menghindari itu, menghindari yang namanya negosiasi dengan PLN sebagai pembeli tunggal. Istilahnya pengennya adalah PLN hanya langsung terima saja gitu, jangan negosiasi. Nah, makanya mekanismenya yaitu dengan mekanisme modelnya adalah dilelang dengan harga terendah. Ini yang menjadi masalah berikutnya hingga saat ini, yaitu proyek-proyek tersebut itu nggak jalan. Kenapa? Karena terendahnya tidak masuk akal. Jadi itu yang menjadi beban sampai saat ini. Nah, satu perusahaan, satu WKP, ini juga ada dasarnya. Kenapa? Jadi misalkan waktu itu misalkan Chevron misalkan punya lapangan Darajat, terus kemudian misalkan mau mengembangkan lapangan lain. Nah, ini yang negara itu keberatan jika misalkan pada saat mau yang namanya itu apa namanya istilahnya sudah mulai taxable income-nya itu positif, misalkan katakan anggaplah tahun ke-9 misalkan sudah mau positif, kemudian perusahaan ini kemudian mengembangkan lapangan baru yang membutuhkan investasi yang besar, sehingga akhirnya cash flow-nya negatif lagi, sehingga tidak bayar pajak lagi. Nah, itu yang kemudian takutnya nanti akan dimanfaatkan seperti itu, sehingga akhirnya dibuatlah konsep bahwa satu WKP itu ada satu perusahaan dengan berbagai macam risiko tentunya sekarang. Jadi apa namanya tidak bisa project financing, opsinya cuma hanya mengandalkan tidak bisa apa namanya tidak bisa corporate financing gitu. Nah, ini yang kemudian juga pilihan yang juga sebetulnya apakah yang terbaik ya kita lihat aja dampaknya saat ini. Nah, itu apa namanya beberapa hal yang melatar belakangi lahirnya undang-undang. Kok rasanya kok sekarang dengan undang-undang itu terus kemudian banyak masalah yang timbul gitu. Nah, kemudian undang-undang tersebut, Undang-Undang Panas Bumi tahun 2003, kemudian juga dilakukan yang namanya amandemen atau revisi tahun 2014. Tapi beberapa aspek ini tidak berubah. Yang berubah-berubah ada beberapa aspek yang lain. Oke, nah sekarang kita lihat saja secara apa namanya secara supaya lebih terbayang dengan berbagai macam skema tadi. Dampaknya sebenarnya seperti apa sih? Gitu. Nah, ini sebagai gambaran kasar, jadi mungkin nggak presisi sekali, tapi juga nggak ngawur banget juga. Jadi ini saya lakukan perhitungan secara apa namanya dengan berbagai penyederhanaan, tapi dengan yang anggaplah untuk most likely case gitu. Nah, misalkan di sini saya bandingkan antara rejim JOC dan non JOC. Nah, tahun 90-an, jadi saya ngambil kasus dulu aja yang zaman dulu yang benar ya, yang maksudnya benar terjadi zaman dulu. Investasi hulu waktu itu tuh masih murah,
sekitar 1 juta dolar, bor sumur dan lain-lain. Hilir itu juga sekitar 1 juta dolar. Jadi pembangkit itu dulu 1 megawatt itu 1 juta dolar. Kalau sekarang kan mungkin mendekati 2 juta begitu ya. Tapi dulu itu masih 1 juta. Kemudian pajak 34%, ini berarti pendanaannya full equity. Kemudian kapasitas sumur rata-rata dulu menggunakan angka antara 5 sampai 8 gitu. Anggaplah ini saya ini agak ini yaitu 7 megawatt per sumur. Kemudian capacity factor, jadi lama pembangkit dalam 1 tahun berproduksi, misalkan 95. Rata-rata bisa 90, zaman itu biasanya menggunakan 90%. Nah, tapi kalau banyak juga yang buktinya bahwa sampai ke 95%. Anggap saya ngambil 95%. Nah, kapasitas pembangkit 70 mega. Nah, ini kalau zaman dulu itu masih banyak kapasitas 110 mega. Itu kalau zaman sekarang prospek-prospek yang gede-gede sudah agak berkurang, sudah agak. Jadi saya anggap yang ini supaya nanti bandinginnya ke bawahnya supaya agak apple to apple. Jadi saya ambil yang bukan 110, bukan juga yang 50 gitu, tapi yang tengah-tengah aja 70 gitu. IRR-nya berarti kalau misalkan ini kita pakai IRR 17%, berarti itu adalah IRR yaitu full equity. Nah, hulu misalkan 20%, hilir 14%. Nah, itu karena industri oil and gas yang main waktu itu. Jadi kepengennya hulu itu ditreat seperti return yang diterima mereka di bisnis oil and gas. Di mana oil and gas itu karena bisnis berisiko mintanya di atas 20%. Gitu. Nah, ini kita ambil aja 20% gitu. Hilirnya karena risikonya rendah gitu, jadi nggak ada exploration cost, nggak ada exploration risk gitu, jadi ini cuma 14% misalkan. Nah, jadi rata-ratanya kan 17 kalau hulu hilir 1 juta 1 juta, jadi misalkan di sini 70 megawatt berarti saya butuh sekitar 140 juta. Okay. Nah, itu akan menghasilkan harga listrik sekitar 7 sampai 7,5 sen per kWh. Nah, jadi kontrak-kontrak listrik tahun 90-an yang diterminasi waktu itu kira-kira harganya sekitar segitu. Ada juga yang memang di atas itu, ada yang 9 sen. Tapi anggaplah sekitar 7,5 sen. Nah, sistem non JOC dengan data-data yang hampir mirip ya, misalkan dengan hulu hilir 2 juta, apa namanya sekarang ya saat ini. Misalkan hulu naik menjadi 2 juta, kemudian hilir juga menjadi 2 juta. Kemudian pajak sekarang 30%, sekarang malah 25%. Ini misalkan 30%, karena sebelumnya 30%. Kemudian project financing dengan pinjaman 70% dan juga bunga 7%. Kemudian kapasitas sumur, bukan kapasitas sumur, itu plus minus 7 megawatt. Capacity factor juga sama, 95, dengan pembangkit yang sama 70 mega, itu akan menghasilkan harga listrik saat ini minimal 9 sen. Jadi dengan data yang sama, misalkan gitu, tapi karena harga biaya investasi itu udah naik 2 kali lipat, bahkan 2 kali lipat lebih. Jadi kemudian kalaupun kita menggunakan cost of money yang murah dengan project financing, itu tetap menghasilkan paling tidak minimal itu adalah 9 sen. Kemudian kalau umpamanya dengan sistem JOC saat ini, nah misalkan JOC tahun 20-an, 90-an misalkan, artinya kalau umpamanya di bawah sekarang juga bisa gitu kan. Saat ini misalkan kan 2 juta hulu, 2 juta hilir itu dengan sistem JOC, itu harganya sudah tidak 9 tadi, tidak 9 sen lagi. Itu harganya adalah sudah 12 sen. Dengan sistem yang JOC, yang anggaplah seperti kontrak bagi hasil itu adalah 12 sen. Mahal, kenapa? Karena biaya uangnya mahal. Karena full equity itu mahal sekali. Kemudian yang pemilik uang mengharapkan bahwa uang dia kembali dengan misalkan 17%. Oleh sebab itu harga listrik yang dihasilkan menjadi mahal sekali. 12 sen per kWh. Nah, sistem non JOC. Nah, dengan sistem yang sama misalkan sekarang misalkan harga tadi kan
4 juta gitu ya. Sekarang misalkan kita naikkan yang agak-agak, mungkin kalau 4 juta mungkin para pengembang misalkan agak keberatan. Oh mana ada itu 4 juta saat ini misalkan. Kemudian kita naikkan 5 juta misalkan. 5 juta dengan pajak 30%, otomatis kalau dengan pajak lebih rendah 25%, berarti nanti ada penurunan sedikit. Tapi sebetulnya nggak terlalu banyak dampak. Dengan project financing, kapasitas sumur yang nggak terlalu optimistik misalkan cuma 7%, itu harganya adalah 11,5 sampai 12 sen. Nah jadi kalau misalkan kita berpikir bahwa niatnya itu adalah untuk menurunkan harga listrik dengan sistem anggaplah seperti kontrak bagian JOC kita terapkan, itu nggak terwujud karena akan jadi lebih mahal, hasilnya akan lebih mahal. Nah cuma memang ada beberapa, ini enggak saya jadi kalau pertanyaannya apakah bisa cost recovery diterapkan di geothermal misalkan, ya kalau dari lihat konsep yang tadi, meskipun agak berbeda ya ininya, agak berbeda ininya penerapannya, tapi sistem yang mirip yaitu JOC waktu itu kalau kita terapkan saat ini itu menghasilkan harga listrik yang lebih mahal daripada sistem non JOC. Nah, jadi jika ini tidak ekonomi, nah tapi ini ada tapinya juga. Ada beberapa hal yang perlu dilihat bahwa saat ini misalkan suatu perusahaan misalkan melakukan kegiatan, terus kemudian harga listriknya tidak ekonomis, ini sudah punya kontra jual beli ini. Kemudian ternyata tidak ekonomis di sisi pengembang. Ini pengembang akan datang ke PLN minta adjustment harga karena PLN hanya ada satu-satunya pembeli tunggal. Nah ini yang kemudian satu sisi kalau seluruh biaya ini kan menjadi dilematis karena apa? PLN tidak mengontrol biaya seperti cost recovery migas, di mana di situ ada yang namanya SKK yang seluruh pengeluaran itu lapor dan dapat persetujuan. Ini tidak lapor, tidak diminta persetujuan, tapi pada saat mereka bisnisnya tidak ekonomis, kemudian datang kepada PLN untuk minta adjustment harga. Nah ini kan menjadi sesuatu yang dilematis. Karena apa? PLN harus melakukan verifikasi harga, apakah itu legitimate atau tidak. Dan ini bukan pekerjaan mudah untuk mengatakan bahwa jangankan sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang belum terjadi aja, seperti oil and gas meskipun didiskusikan segala macam. Mungkin secara administrasi terpenuhi. Tapi kalau kita bicara dalam arti secara apakah logis itu dikeluarkan atau enggak, itu juga akan menjadi bahan perdebatan. Karena mungkin pengembang akan mengatakan itu logis, tapi buat negara melalui sekarang mungkin nggak logis. Jadi ini sesuatu yang belum terjadi aja itu perdebatannya sulit, apalagi sudah terjadi. Sudah bagaimana lagi kita akan mengecek bahwa itu benar atau tidak? Yang mungkin hanya berdasarkan pada bukti-bukti administrasi, audit benar. Tapi audit dari 3 audit itu yang mungkin hanya audit administrasi benar bahwa biaya itu dikeluarkan. Tapi apakah benar bahwa pertimbangan dipakai saat itu, biaya dikeluarkan saat itu, apakah benar? Apakah ini masuk akal? Nah itu sulit untuk dicari pembenarannya, logikanya susah. Gitu. Nah itu yang menjadi dilema. Nah oleh sebab itu sebenarnya sekarang itu ada bukan usulan tapi sudah mulai dijajaki, yaitu namanya mekanisme alternatif untuk mengurangi kerumitan biaya hampir mirip dengan yang namanya cost recovery oil and gas, tapi tidak dalam bentuk katakan mengawasi dalam arti, tapi namanya dengan open book mechanism. Jadi diskusi dulu dengan PLN sebelum melakukan. Nah ini baru akan dicoba antara Geodipa dan PLN. Tapi harap dipahami juga PLN juga punya saham di Geodipa, meskipun kecil sekali. Tapi ini yang mungkin siapa tahu ini bisa menjadi jembatan bagaimana bahwa kalaupun suatu saat nanti memang ternyata itu terjadi sesuatu di luar dugaan di dalam bisnis geothermal, kemudian datang ke PLN, ini kan bisnisnya kan nggak menarik gara-gara tidak sesuai dengan perkiraan dan lain-lain. Nah PLN tahu persis karena apa dulunya
ada yang namanya open book mechanism tadi. Nah, meskipun ini sesuatu yang konsep yang cukup maksudnya baru dan juga belum tahu untung ruginya dan juga kelemahan kerumitannya seperti apa gitu. Tapi ini adalah salah satu juga yang mungkin akan bisa menjadi alternatif. Kemudian semua ini kan niatnya sebetulnya baik aja sebetulnya. Orang-orang itu pada ngomongin cost recovery, ngomongin segala tujuannya itu apa? Supaya geotermalnya jalan. Cuma kan harus dikaji semua. Alternatif semua dilihat. Nah, kemudian juga bisa menggunakan konsep feed-in tarif dengan adjustment tertentu yang juga bisa menjadi alternatif. Maksudnya begini, ini sebetulnya lebih ke PLN yang berkepentingan. Kalau kita bicara feed-in tarif secara umum, nggak bisa diterapkan di geothermal. Kenapa? Kalau feed-in tarif itu semuanya udah harus jelas, maksudnya dan juga tidak terlalu banyak variabel, misalkan surya. Mungkin surya di Bandung, misalkan di tempat-tempat lain, mungkin nggak terlalu beda jauh efisiensinya segala macam. Kemudian mungkin yang membedakan harga tanah mungkin dan lain-lain. Tapi istilahnya peluang untuk feed-in tarif di bidang misalkan renewable yang lain selain geothermal itu masih mungkin dilakukan. Di geothermal yang sulit adalah sifat site spesifik di geothermal. Baik dari sisi lokasi dan juga kualitas daripada sumber dayanya. Dan yang penting lagi adalah yaitu yang disebut sebagai exploration risk. Jadi ada namanya risiko eksplorasi. Meskipun kalau kita secara umum ya biaya eksplorasi itu di dalam total komponen biaya pengembangan kita enggak besar, mungkin 10% mungkin. Nah, tapi itu tetap menjadi ada yang namanya exploration risk, yang mana itu kalau di feed-in tarif lain enggak terjadi, di geothermal terjadi. Nah, oleh sebab itu dengan adjustment tertentu, mungkin saya karena waktunya juga ini karena saya sudah mau 1 jam. Nah, jadi tapi nanti kalau ada yang tanya akan saya jelaskan dengan lebih detail kira-kira adjustmentnya seperti apa. Nah, saya sebetulnya hanya ingin mengingatkan bahwa saya khawatir semuanya berpikir bahwa yang menggambat geothermal itu adalah masalah harga. Nah, itu yang sebetulnya saya pernah iseng gitu di Facebook itu ngomong masalah ini, yaitu jangan sampai kita itu terjebak pada lokal optimum. Jadi jangan sampai kita muter-muter di situ, padahal masalahnya belum tentu di situ. Apakah misalkan saya bilang bahwa harga itu bukan masalah? Saya tidak bilang harga bukan masalah, tapi minimal bukan masalah saat ini. Masalah itu mungkin baru akan timbul itu 3-5 tahun yang akan datang. Kenapa? Kalau kita bicara harga, kita harus bicara barangnya dulu. Nah, barangnya ini yang mana barangnya? Barangnya ini nggak ada. Barangnya itu dalam bentuk apa? Misalkan prospek panas bumi kita banyak, yang banyak itu kan prospek dalam dalam tahap mana, itu kan masih prospek untuk menjadi yang namanya menjadi barang tadi, yang saya sebut barang tadi, itu adalah perlu kegiatan yang namanya eksplorasi. Kegiatan eksplorasi pun saat ini itu mandek sehingga barangnya itu nggak ada yang mau yang di harga segala macam itu yang perlu kita lakukan sehingga ada. Mas Ali, ya. Mas Ali 5 menit lagi ya. Ya, oke. 5 menit lagi ya. Nah, jadi kita harus mikirin yang utama adalah supaya barangnya ini ada dulu. Yaitu makanya kita bicara tentang resiko sumber daya dan lain-lain. Nah, jadi di sini saya sebutkan berbagai macam resiko, berbagai macam tantangan yang dihadapi di geothermal. Harga hanya salah satunya. Bahkan kalau saat ini kita nggak mikirin harga, sebetulnya masih nggak apa-apa. Kenapa? Karena yang kita pikirkan adalah barangnya dulu. Nah, barangnya ini yang kita harus kegiatan-kegiatan itu orientasinya ke sana. Ada salah satu pemerintah sudah berusaha untuk menjembatani itu, yaitu dengan adanya yang namanya Geothermal Exploration Drilling Fund. Jadi dana untuk kegiatan pemboran eksplorasi. Dan datanya seperti apapun kalau belum dibuktikan dengan pemboran eksplorasi, masih rendah tingkat kepastiannya, sehingga harus dikor, sehingga barang itu jadi. Karena dari eksplorasi tadi nanti kita susun yang namanya visibilitas tadi, baik dari sisi teknis maupun sisi lingkungan, sosial,
dan juga keekonomian, dan juga mungkin legal dan lain-lain. Jadi kemudian baru kita bicara harga. Nah, sekarang itu barangnya ini yang kita harus ini kan. Nah, kalau saya pribadi saya cenderung kita lebih baik tenaga kita ikut mikirin konsep terbaik untuk menggunakan dana itu. Dana ini sudah ada dari APBN sejak tahun 2012. Sudah ganti-ganti lembaga yang akan menerapkan atau mengelola itu berpindah-pindah, yang sekarang DSN. Sehingga itu yang menurut saya itu perlu dilakukan segera. Bagaimana apapun apa namanya yang ada dalam pemikiran kita, itu bagaimana memanfaatkan dana itu sehingga eksplorasi ini jalan. Setelah eksplorasi jalan, nanti kita bicara harga. Nah ini sebetulnya saya ini kan banyak, tapi karena waktu nanti mungkin kalau ada yang tanya akan saya keluarkan, terus langsung kita ke kesimpulan aja, yaitu model cost recovery seperti di minyak, migas, belum tentu sesuai dengan iklim bisnis geothermal. Tadi saya ini kan bahwa mungkin justru akan harga itu akan menjadi lebih murah. Kemudian dan juga memang konsepnya juga udah agak berbeda karena WKP-nya ini bukan WKP model yang seperti di oil and gas. Kemudian banyak alternatif lain sebagai solusi harga. Tadi ada bisa feed-in tarif, bisa juga menggunakan konsep yaitu selain feed-in tarif juga istilahnya feed-in tarif dan open book mechanism. Nah, mana yang nah itu perlu dikaji. Kemudian harga bukan satu-satunya masalah yang menghambat panas bumi ini berkembang. Jadi kita jangan sampai terjebak bahwa seolah-olah kita mikirin sesuatu yang jauh di depan, sementara yang harus kita selesaikan menjadi prioritas saat ini, itu yang harusnya kita kumpulkan tenaga pikiran kita bersama untuk menginginkan solusi yang terbaik sehingga geothermal ini jalan. Nah, terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan penjelasan presentasi ini. Jujur aja saya terima kasih kepada Mas Hedi Ismoyo karena bersedia menjadi moderator, sehingga nanti kalau ada teman-teman yang di oil and gas itu bertanya, mungkin saya kurang paham, mungkin bisa ikut bantu. Juga Mbak Neni, karena yang punya ide mengenai geothermal forum mengenai cost recovery geothermal ini adalah Mbak Neni. Jadi harusnya ada presentasi yang sudah dijadwalkan, tapi karena baru ramai kemudian Mbak Neni kepingin saya ngisi ini, siapa tahu kita sama-sama memiliki pemahaman yang baik mengenai hal ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.